saudara-saudara semua, dalam suasana bulan keluarga tahun 2022 ini kami akan berbincang-bincang tentang sebuah tema yang sangat menarik menurut saya, yaitu tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bersama saya sudah hadir Mbak Cynthia dan Bu Ani. Selamat datang Mbak Cynthia, Bu Ani. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena tema ini relevan dengan bulan keluarga yang masih kita jalani pada bulan Oktober tahun ini. Nah, kalau kita bicara soal KDRT, Mbak Cynthia dan Bu Ani, yang sedang ramai itu kan kasus seorang penyanyi dangdut yang jadi korban KDRT yang dipukulin, dibanting oleh suaminya gitu ya. Siapa tuh? Penyanyi Lesti namanya gitu. Yang kemudian sempat melaporkan ke polisi lalu mencabut kembali laporannya. Nah, itu KDRT yang contoh yang mungkin terlalu katakanlah kejam gitu ya. Namun KDRT itu sesuatu yang sebenarnya banyak terjadi, namun tidak selalu diekspos. Ada banyak pelaku dan banyak penyintas atau korban yang bahkan tidak berani melapor, nggak mau cerita. Ya entah apa sebabnya. Nah, itu barangkali kita melihat KDRT di luar sana. Lalu kita bertanya, apakah KDRT juga terjadi dalam keluarga Kristen? Nah, kira-kira apakah juga terjadi KDRT di gereja gitu ya, di antara orang-orang Kristen? Nah, menurut saya juga terjadi, meskipun juga tadi itu tidak semua berani mengungkapkan atau bercerita. Nah, lalu kalaupun ada KDRT di gereja, di antara warga gereja, tidak selalu gereja bisa merespons dengan cukup baik, cukup komplit begitu ya. Kadang-kadang ya udahlah, cukup didoakan saja lalu berhenti dan selesai. Nah, kalau melihat kenyataan seperti itu, bagaimana menurut Bu Ani dulu yang sudah sepuh dan punya banyak pengalaman berkeluarga, mungkin juga pernah mendengar cerita-cerita tentang KDRT ya gitu ya. Monggo Bu. KDRT dalam keluarga ada, dan saya juga tahu KDRT di dalam keluarga Kristen ternyata juga ada. Jadi ini seharusnya kekerasan dalam rumah tangga mestinya diganti dengan kemesraan dalam rumah tangga. KDRT-nya kayaknya bukan kekerasan gitu ya. Kemesraan dalam rumah tangga. Untuk menjadi kemesraan dalam sebuah rumah tangga, tentunya kan harus ada perjuangan dari kedua belah pihak yang bersepakat untuk berumah tangga, sehingga tidak terjadi KDRT yang kayaknya kekerasan. Menurut saya seperti itu. Meskipun KDRT tidak hanya suami dan istri gitu ya, kadang-kadang orang tua dengan anak, kakak adik, mertua menantu kadang-kadang juga terjadi. Gimana Mbak Cynthia menurutmu? Ya, kalau menurut saya dari KDRT-nya sendiri ya Pak ya, itu menurut saya tuh dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada gitu Pak. Dan itu apa sih, everlasting, kayak nggak bakal pernah hilang gitu. Dan kemarin saya juga sempat cari data Pak, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu tuh ternyata sampai bulan Oktober itu sudah ada 18.261 kasus KDRT di Indonesia. Yang dilaporkan. Nah, dan 79%-nya itu wanita korbannya. Berarti kan sisanya tuh mungkin laki-laki. Jadi sebenarnya KDRT itu bukan cuma perempuan, tapi laki-laki pun bisa gitu. Tapi memang mayoritas tuh memang perempuan gitu. Gitu sih Pak. Jadi itu menurut saya KDRT itu kasus yang sensitif, tapi perlu fokus utama gitu. Jadi kayak perlu kita memfokuskan KDRT gitu. Dan itu harus diakui bahwa itu tuh ada. Dan tidak cuma di medsos, tidak cuma di dunia artis atau di luar orang Kristen, di antara orang Kristen pun itu juga ada. Termasuk pengalaman saya sebagai yang mendampingi pastoral keluarga juga kadang-kadang menemui kasus-kasus KDRT itu. Dan memang saya melihat gereja belum cukup punya model pembinaan yang cukup untuk bisa mendampingi mereka yang menjadi penyintas terutama ya. Ya paling selama ini diupayakan ya ketika kateksasi pranikah sebisa mungkin
isu ini juga diangkat supaya mereka terhindar. Nah, gitu. Nah, KDRT tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, mukul lah apa dan sebagainya, tapi juga kekerasan psikologis yang barangkali lewat kata-kata, verbal, atau perlakuan yang membuat anggota keluarga menjadi korban kekerasan. Juga ada kekerasan ekonomi. Nah, saya nggak tahu persis apakah maknanya ini, nanti mungkin Mbak Cynthia atau Bu Ani yang bisa sharing. Dan termasuk yang juga traumatis adalah kekerasan seksual. Yang itu yang tidak kalah kejam juga gitu ya. Nah, ada banyak model kekerasan dalam rumah tangga. Ada sharing-sharing cerita-cerita Mbak Cynthia dulu. Mungkin kalau yang faktor kekerasan ekonomi itu lebih ke kayak pelantaran gitu Pak. Jadi mungkin tidak diberikan, ditelantarkan. Ya, ditelantarkan gitu. Jadi tidak diberikan, maksudnya kalau suami istri kan harusnya kan ada di secara rohani sama batin itu kan jasmani rohani gitu. Nah, itu mungkin tidak dipenuhi, jadi ditelantarkan. Jadi kalau ada orang yang menelantarkan pasangannya secara ekonomi atau tidak ngeragati anak-anaknya, itu kekerasan ya termasuk. Ya, karena saya juga cari tahu Pak. Jadi di undang-undang itu juga sudah ada di undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu ada 1, 2, 3, 4 jenis itu kekerasan fisik, psikis, seksual sama penelantaran itu. Penelantaran. Ya, jadi ketika kita mungkin tidak dipenuhi secara jasmani dan rohani itu bisa juga termasuk KDRT mungkin. Oke. Kalau Bu Ani yang pengalaman dulu mendampingi anak-anak di sekolah, Bu, apakah juga banyak yang menjadi korban kekerasan? Banyak, Pak. Jadi intinya kan budaya mungkin ya. Budaya bapak itu sebagai penguasa. Pada saat ada benturan, ada konflik, maka alatnya bapak, alat untuk menghukum lah, biasanya diputus secara ekonomi. Baik kepada ibunya, baik kepada anak-anaknya. Jadi ya penelantaran ekonomi seperti itu. Contoh kecil, tidak disangoni, diancam tidak dikuliahkan, misalnya. Waduh. Ngeri juga ya. KDRT berarti. Iya. Jadi anak sudah mengkeret dulu sebelum dia meraih mimpinya, tapi sudah mengkeret dulu. Itu kan juga KDRT. Jadi kita belajar bahwa kekerasan dalam rumah tangga bentuknya sangat beragam, tidak hanya fisik tapi juga yang lain itu. Nah, terus kalau kita melihat para penyintas atau korban KDRT itu ada yang bisa mengatasi, bisa kemudian pulih, pelakunya juga bisa tobat dan sadar lalu sembuh tanda kutip ya. Tapi juga ada yang sampai kedowo-dowo dan akhirnya keluarga kalau pasangan ya bercerai. Ada yang karena sesuatu hal ya tetap bertahan, tidak usah bercerai, tetapi ya hubungannya menjadi tidak lagi harmonis dan dingin dan bahkan tidak lagi ada kemesraan tadi ya, kemesraan dalam rumah tangga. Ada juga yang sampai lapor ke ranah hukum. Itu ada juga yang sampai segitu. Tapi menurut saya tidak cukup banyak yang berani mengungkapkan masalahnya karena ini kan urusan keluarga atau tabu atau malu dan sebagainya itu. Kalau melihat fenomena itu gimana? Kalau saya tuh melihat fenomena KDR itu, iya benar kata Pak Argo, kayak banyak sekali yang tidak berani speak up gitu Pak. Karena kalau saya lihat ya, maksudnya saya kan belum berkeluarga, tapi ada juga sejak pacaran itu juga ada yang sudah melakukan kekerasan Pak. Dan kalau saya melihat dari situ pun mereka sulit untuk putus gitu, padahal masih pacaran gitu, tapi mereka sulit untuk putus. Alasannya itu kebanyakan karena masih cinta. Dan harapannya tuh bucin ya, dan mereka tuh berharap bahwa si pasangan itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Mereka berharap si cowok itu akan berubah dan mereka yakin bisa merubah pasangannya gitu. Dan ini tuh kan tidak semuanya akan seperti itu gitu loh. Maksudnya mengubah seseorang itu kan tidak semudah itu kan, dan harus ada ya kalau menurut saya tuh kayak KDRT itu sama aja karakter gitu, karena KDRT terjadi itu kan karena perilaku agresif. Perilaku agresif itu kan berhubungan sama karakter ya, jadi kayak dia tidak bisa
mengontrol emosinya, jadi dia meluapkan itu dalam bentuk kekerasan. Mungkin kayak semisal kalau misalnya kita lihat dari kecil anak tantrum suka melempar-lempar barang, itu kan bisa jadi salah satu deteksi dini lah, mungkin itu bisa menjadi sebuah kekerasan seperti itu. Oh iya. Jadi saya juga ini pertanyaan Pak Argo juga, mungkin nggak sih Pak ada orang-orang di sana juga kayak tadi Pak Argo bilang tidak ingin bercerai padahal hubungannya sudah tidak harmonis, sudah yang dingin gitu, tapi mereka tetap memutuskan untuk bercerai, tidak bercerai gitu. Ataukah mungkin nggak sih kayak mungkin di orang-orang di luar sana, mungkin ini agak sensitif ya Pak, tidak ingin bercerai karena di agama kita kan memang tidak dibolehkan untuk bercerai gitu loh. Jadi kayak daripada aku berdosa, jadi kayak ya sudahlah aku akan menanggung penderitaan ini ya gitu. Mungkin nggak sih Pak seperti itu? Gitu. Ada banyak alasan untuk kasus itu ya. Maksud saya, aku jadi korban, tapi aku nggak usah bercerai. Satu, mungkin bucin bahasa anak sekarang, tapi artinya alasan yang romantis lah, masih sayang dan sebagainya, cinta. Dan itu kadang juga ada yang terlalu dibesar-besarkan alasan cinta itu dengan harapan pelaku akan berubah. Itu pertama, alasan yang lebih emosional romantis gitu ya. Yang kedua, alasan ekonomi juga. Ya. Misalnya seorang istri yang jadi korban KDRT suaminya misalnya, lalu kalau nanti aku bercerai, siapa yang akan menghidupiku, anak-anakku? Kalau nuntut cerai belum tentu menang di pengadilan, nanti hak asuh dan sebagainya. Ya udahlah, daripada nasib masa depanku dan anak-anakku dipertaruhkan tidak jelas, bertahan sajalah dalam keluarga yang toksik gitu, yang beracun ini. Itu ada yang alasan ekonomi. Budaya juga ada. Orang tua aku nggak boleh aku cerai aku dan sebagainya. Nanti malu dan seterusnya kan. Nama baik akan dipertaruhkan. Termasuk kalau speak up, mengungkap itu akan dia malu, nanti kalau anaknya dia apa-apain gimana dan sebagainya, terancam itu. Termasuk yang terakhir alasan religius sih, alasan keagamaan itu memang karena ajaran agamaku melarang perceraian, ya mati-matian aku tidak bercerai. Tetapi sekarang dalam perkembangannya gereja melakukan beberapa terobosan teologis gitu ya. Jadi perceraian dengan berat hati kadang-kadang diterima kalau alasannya adalah dosa yang berkepanjangan, derita yang berkepanjangan. Maksudnya begini, ini kalau dipertahankan nih rumah tangga ini, nanti dosanya, penderitaannya akan semakin panjang dan puluhan tahun dan korbannya banyak, entah si istri atau si suami, anak-anak dan sebagainya. Bisa nggak kita memberikan permakluman gitu ya? Oke, lebih baik bercerai saja, berpisah. Dengan begitu kekerasan akan berhenti, dia tidak lagi jadi korban, dia lebih bisa selamat dan bisa menata kembali hidupnya lebih baik. Nah itu tentu setelah mengadakan konseling yang berlapis-lapis dan panjang, kadang-kadang gereja memutuskan dalam arti lebih baik bercerai daripada kekerasannya berkepanjangan, penderitaannya berkepanjangan, dosanya lebih berkepanjangan lagi. Bahwa bercerai dosa iya jelas, tapi kadang-kadang di antara pilihan-pilihan yang buruk itu yang terbaik gitu. Nah, beberapa gereja melakukan itu sekarang. Kalau di gereja kita udah ada seperti itu Mas Pak? Tentu saja. Udah, berarti kalau misalkan mungkin ada yang KDRT gitu mau konseling gitu bisa gitu Pak? Bisa. Tapi biasanya tadi itu malu. Malu ya sih benar. Kalau ditanya, enggak, kami baik-baik saja dan sebagainya. Nah, kadang-kadang secara kultur itu yang terjadi. Speak up itu berat. Iya, karena apa? Dia sudah menderita. Nanti kalau ngaku bisa jadi tambah menderita, dipermalukan lah, dibully lah atau apalah. Pertimbangannya banyak gitu. Betul. Atau diancam oleh pelakunya tadi. Kalau kamu cerita siapapun nanti, nah itu. Kalau anak-anak didik Bu Hendri berani ngomong ke ibu ya? Iya, sebatas mereka siswa ngomong ke saya. Tetapi orang tua kan masalahnya tidak pernah selesai. Orang tua tidak pernah selesai, efeknya kan ke anak. Anak ke prestasi sekolah, ke hubungan sosial di sekolah. Akhirnya yang anak mestinya bisa berprestasi optimal menjadi mengkeret
karena tidak nyaman, pulang ke rumah tidak nyaman, berangkat ke sekolah juga tidak nyaman. Jadi menurut saya KDRT itu yo ora bener, sikap kita terhadap KDRT kan menolak. Tetapi sok tindakan dari penolakan itu kan macam-macam. Tadi ada yang pilih cerai, ada yang berpisah tapi tidak bercerai dan seterusnya. Kalau menurut saya kok lebih bijak kalau pilihannya pulih. Iya, sehat. Kita keluarga sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja. Ayo kita menjadi baik-baik saja. Tapi yo angel, wong dua belah pihak masih berkonflik kan. Nah, jadi awal dari itu tentunya komunikasi yang baik yang harus dibuka selebar-lebarnya antara suami istri, orang tua dengan anak-anak sehingga tidak saling menyakiti. Nah, kalau masing-masing sudah merasa aku sakitnya sebelah sini ngomong, yang satu juga iya, kan bisa terjadi pemulihan dan tidak terjadi perceraian. Dan yang satu harus digondeli itu kan kita nyekeli gondelan nilai-nilai Kristiani. Jadi ajaran Kristiani apa itu yang untuk gondelan. Nah, untuk bisa seperti itu itu tadi ada konseling pastoral kemudian di perkawinan juga ada, sebelumnya ada kateksasi pranikah tapi mungkin bisa ditambah, biasanya usia rawan perkawinan kan 1 tahun, rawan konflik 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun biasanya. Kalau sudah saya tertarik banget ini. Belum Pak, sudah biasanya kalau sudah bisa lewat dari 5 masa-masa krisis, itu sudah berjalan lancar. Maksudnya saya belum 5 tahun ini masih krisis. Sudah terampil lah. Kayak pas dadi nganten kan disalami selamat menempuh hidup baru. Sing nganten hidup baru koyo apa ya? Belum tahu kan. Iya, penuh madu apa penuh empedu? Kan seperti itu. Iya. Hidup baru yang seperti apa? Oh, ternyata hidup baru yang penuh diperjuangkan berdua. Apa sih komitmennya? Ya itu tadi dalam suka dan duka Dalam suka gampang sih. Dalam duka kan ada komitmen untuk bareng-bareng lah. Atasi permasalahan dengan keterbukaan iso kalau ada komunikasi yang bagus. Kayaknya gitu. Makanya gereja tetap langkah pertama itu kan nggak langsung ya udah cerai aja, nggak gitu. Tapi maksudnya langkah pertama harusnya diselamatkan. Nilai-nilai yang diekspos adalah pengampunan, penerimaan dan pertobatan. Sing pelakunya ya bertobat. Yang menjadi korban mengampuni, bisa enggak? Itu dibimbing secara rohani ya. Baru ketika sudah sangat mentok nggak ada jantani ya tadi itu. Nah, itu yang ditempuh sih. Tapi Pak, kan kalau misalkan seperti itu kan berarti kan konselingnya kan 2 orang. Maksudnya suami dan istri gitu. Ya, kadang satu dulu gantian terus ada konfrontasi, ada yang bareng-bareng. Ada yang hanya satu yang mau, yang lain nggak mau ketemu sama sekali, atau satu-satu mau pas diajak ketemuan nggak mau, itu juga ada. Ya, susahnya begitu sih. Jadi karena kan kalau misalkan kekerasan kayak gitu kan pasti orang pelakunya kan tidak mau mengaku kan Pak biasanya tuh. Maksudnya dia tidak tidak sadar, tidak mau mengaku, aku nggak seperti itu. Kalau si bilang ngomongnya tidak sengaja melakukan seperti itu gitu. Maksudnya ketika sudah di konseling mereka berdua kan berarti sebenarnya pelaku dan korban itu sudah sama-sama sadar. Mungkin kalau seperti itu mungkin lebih mudah gitu untuk pengampunan apa segala macam seperti itu. Tapi kalau semisal si pelaku ini belum sadar, belum mau mengakui bahwa ketindakannya itu salah, kan itu sulit juga gitu loh Pak. Betul. Dalam pengalaman kami mendampingi, kalau dua-duanya bisa mau ditemui itu biasanya selamat untuk pernikahannya. Tapi yang selama ini saya dampingi terus akhirnya bercerai itu biasanya hanya salah satu aja yang mau. Ya kan nggak tuntas kan. Karena harus niat dua-duanya juga. Betul. Dan biasanya kan konseling tidak sekali 2-3 kali itu dadi. Kalau saya di sekolah biasanya 7-8 kali baru anak itu mau terbuka opoanan dan butuh kesabaran itu. Ya, tadi Bu Ani menyinggung soal konseling atau bina pranikah. Janjinya ada juga sih Bu, konseling pranikah. Itu kalau terjadi misalnya begini, ketika pranikah, bina pranikah, transaksi kan sharing tuh. Biasanya saya tanya, kamu punya
pengalaman traumatis enggak, kekerasan di masa lalu dan sebagainya. Kalau ada itu lanjut konseling. Jadi percakapannya bukan materi yang saya berikan, tapi materinya langsung switch ke konseling itu. Supaya menyelesaikan tuh masalah-masalah yang berpotensi memicu kekerasan di kelak kemudian hari. Dan itu biasanya lebih panjang lagi kata-katanya karena harus konseling pranikah. Atau yang si calon mempelai itu adalah anak yang broken home misalnya gitu ya. Atau pernikahan kedua itu kan pernah punya pengalaman, dan itu biasanya menu-menu konseling juga muncul. Yang tak kalah penting sebenarnya adalah janjiannya gereja perlu mengadakan pasca nikah ini kan juga perlu diberi apalah tidak hanya pranikah tapi pasca nikah. Ada gereja-gereja yang mengadakan retret pasutri lah, marriage encounter lah, bina rumah tangga ya, bina suami istri gitu, usia pernikahan sekian tahun berseri, itu bisa juga diadakan bagus. Termasuk menurut saya parenting yang sangat-sangat penting ya. Ya mungkin karena pengalaman saya baru punya anak 2 tahun, jadi parenting sangat-sangat krusial. Dan itu terkait dengan apakah KDRT itu hanya kemesraan atau kekerasan. Kadang-kadang juga parenting itu, karena trauma juga pelaku kekerasan banyak juga yang adalah korban di masa lalu gitu. Dan menurut saya ada alasan mengapa kok KDRT terjadi, yaitu relasi yang timpang, tidak setara, ada dominasi, entah yang laki-laki merasa gini atau yang ekonominya lebih tinggi merasa berkuasa dan sebagainya itu. Nah, selain masalah-masalah yang muncul yang memicu kekerasan kan, mungkin selingkuh lah dan sebagainya, itu juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat ruwet masalah. Menurut Bu Ani dan Mbak Cynthia, yang selama ini diamati, apa yang paling sering menjadi pemicu gitu, penyebab kok orang bisa KDRT? Kalau dari karakter, apakah orang yang karakternya keras lebih berpotensi dan orang yang karakternya lembut lebih tidak berpotensi menjadi pelaku? Sebenarnya kalau karakter itu kan bisa dilihat tuh dari dulu gitu. Jadi karakter itu kan sebenarnya tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu kayak pemikiran atau mindset. Jadi mungkin misalkan saya karakternya tuh memang temperamen misalnya. Jadi ketika ada masalah sedikit saya tuh awalnya tuh kayak langsung emosi gitu, kayak marah-marah gitu. Tapi ketika mindset saya atau pemikiran saya bisa diubah, kamu nggak boleh kayak gitu tuh salah, kamu harus sabar. Jadi ketika mungkin ada masalah, oke, aku harus sabar nih, jadi tidak akan se-emosi itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara pranikah ya, ketika konseling mereka berdua itu harusnya sejak pacaran itu sudah kelihatan apakah ini ada bibit-bibit akan melakukan kekerasan atau tidak, itu sebenarnya sudah ada. Cuma ya kembali itu Pak, kayak bucin itu kayak berharap kayak ini nanti mungkin ketika sudah menikah, sudah memiliki tanggung jawab, sudah bisa lebih bertanggung jawab, itu akan berubah gitu. Ya menurutku enggak sih, kecuali memang dari kesadaran orangnya itu sendiri gitu. Dan betul sih, ketika pranikah terbaca sih ini relasinya ini potensinya oke-oke aja, tapi yang satu ini kadang-kadang ada yang tidak seimbang, tadi itu timpang ya, ada yang lebih dominan, ada yang lebih ini, itu terbaca sih. Makanya ya itu dibutuhkan menurut saya keterampilan atau apa ya, kemampuan untuk membina yang baik sih. Dan apakah kalau kita speak up, misalnya menyintas itu, di Indonesia sudah punya ruang yang cukup aman untuk misalnya kita speak up ke mana sih, Sin gitu, atau ke siapa gitu ya. Kalau ke sahabat mungkin oke, tapi kalau ke gereja nggak semua orang terbuka, ke guru ya oke lah, ke guru BK gitu ya, barangkali dan seterusnya. Tapi apakah di kultur kita sudah menjadi tempat yang cukup nyaman untuk bagi orang-orang yang speak up gitu? Kalau speak up tuh sebenarnya bisa ke hukum, karena di undang-undang pun sudah ada gitu Pak, undang-undang KDRT itu sudah ada. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan itu mungkin kalau rumah tangga sendiri itu kan sifatnya internal. Tapi kalau sudah kekerasan itu sudah bukan internal lagi menurut saya, tapi sudah mencakup hukum juga, mencakup Indonesia gitu, karena di Indonesia pun sudah ada undang-undangnya gitu. Jadi ketika kamu mengalami kekerasan itu sudah termasuk kamu tuh korban. Dan itu katanya bukan delik aduan ya, artinya
tindakan hukum bisa terjadi tanpa harus menunggu laporan dari korban. Iya. Karena ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin melihat gitu ya, Melihat. itu kita juga misalkan mengasih tahu itu bisa juga Boleh. nanti mungkin bisa ditindaklanjuti. Misalnya tetangga kita ada yang KDRT, kita bisa kita lapor. bisa lapor gitu. Nah, mungkin ini juga aku cari-cari Pak. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang mengalami gitu ya, itu si Kemen PPPA apa sih, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga sudah membuat namanya hotline Sapa 129. Oh. Jadi nanti bisa langsung telepon aja ke 129 atau bisa WhatsApp ke 08111 129 129. Karena menurutku ini penting banget gitu loh Pak. Jadi kayak mungkin orang-orang belum berani bayang speak up karena mungkin merasa Dan nggak tahu kemana gitu. iya nggak tahu kemana. Mungkin kalau menurut saya tuh kayak fenomenanya tuh kalau yang istri ya kayak ya udahlah ngikut suami, mungkin itu ya udahlah kamu kan kita harus mengikut suami, harus mengalah tunduk pada suami. ya gitu loh Kak. Kan ketika kita bercerita kan bisa ngomong ya udahlah nggak apa-apa ikut suami aja daripada kamu kenapa kan gitu kan. Mungkin karena ini juga sih Pak, dari dulu kan kekerasan itu juga digunakan untuk mendidik. Jadi mungkin mindsetnya itu kayak mungkin dia masih mendidik saya gitu loh dengan menggunakan kekerasan itu. Lalu dimaklumi. Gitu. Dan aku di Twitter juga memfollow beberapa akun yang tadi itu membuka konseling gratis, advokasi gratis bagi korban-korban entah KDRT dan sebagainya. Termasuk pelecehan seksual yang banyak itu. Dan itu kan termasuk kekerasan. Kita bersyukur karena Indonesia baru saja mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS gitu ya. Dan itu sekarang orang akan lebih aware bahwa kekerasan seksual bukan hal yang sepele dan dipermainkan, itu serius. Dan kita bersyukur Indonesia sudah punya undang-undang itu, meskipun aplikasinya kita belum tahu lah, belum teruji seberapa efektif. Tapi kalau kita sekarang bahas soal dampaknya, memang tadi Bu Ani sudah mengungkap ada sangat banyak dampak. Contoh yang tadi anak sekolah dan atau korban-korban KDRT itu. Kadang-kadang kalau dia kekerasan fisik ya dampaknya ada yang sakit permanen kan. Ya. Itu kadang ada yang serius. Tapi dampak psikologis juga trauma dan sebagainya tidak bisa disepelekan. Ada yang dampak sosialnya juga besar. Ada yang dampak ekonomi juga terjadi. Dan yang kena dampak ini tidak hanya korban tapi pelaku juga kadang-kadang dia hidup dalam penyesalan misalnya gitu. Kalau dulu pernah mukul anak atau istri atau apalah, suami dan seterusnya. Terus dia merasa tertolak, merasa dibenci oleh komunitasnya. Jadi menurut saya yang perlu didampingi dan pulihkan ya pelakunya iya, tapi juga penyintasnya juga iya gitu. Gimana Bu Ani? Ya jelas. Korban juga perlu didampingi, pelaku juga perlu didampingi. Karena mereka mungkin sama-sama butuh tempat untuk mengadu. Jadi yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain untuk mereka mau menceritakan. Karena KDRT niku kan malu kalau mau diomong ke aib. Nah, karena judulnya sudah malu, aib, maka bagaimana kita menjadi untuk sebuah komunitas yang mereka bisa percaya. Mungkin antara lain ada konseling kelompok sesuai usia, misalnya seperti itu. Jadi arep cerita ora izin. Kemudian misalnya kita cerita dengan orang tua ya ojo ujuk-ujuk diberi nasihat yang panjang-panjang. Padahal konfliknya itu kan khas, masing-masing punya kekhasan masing-masing. Jadi memang butuh seperti itu. Jadi keluarga muda butuh suatu saat kumpul dengan keluarga muda. Calon keluarga juga butuh kumpul dengan calon keluarga, misalnya calon-calon kayak Mbak Cynthia yang belum mungkin juga pacaran. Ya, iya pacaran yang sehat. Ya, kan banyak itu pacaran yang tidak sehat sekarang. Banyak banget. Nah itu pacaran yang sehat seperti apa untuk bisa masuk ke kehidupan yang serius seperti apa. Yang prinsip intinya kalau menurut saya yo, dadi wong wedok iku kudu pinter. Setuju. Maksudnya apa Pon? Setuju. Pinter tapi ojo keminter. Ya, setuju. Pinter ngapain? Pinter di pendidikan boleh, pinter di pendidikan, pinter masak ya ento. Masak. Pinter masak iyo, pinter mana iyo.
pinter maca ya, kita maca dandan tapi tahu sikon, jadi bikin nyaman sebelahnya, tidak jadi karena izin kan bisa jadi di rumah jadi apa ya, meng-KDRT verbal, secara verbal misalnya seperti diajak. ya kowe iki ngisin-ngisin ke aku dandan ora pas misalnya seperti itu. Kemudian yang lain ya pokoknya itulah, pinter wong wedok niku kudu pinter ya mau, tapi aja keminter, termasuk pinter mengelola memanajemen ekonomi. Itu apa ya, mungkin itu fondasi yang bikin tentrem, keluar masuk apa pendapatan dan pengeluaran itu Cash flow. kudune iso, itu kan wong pinter itu, wedok sing pinter, tapi ojo keminter memang dadine kemites. Kemites juga. Kadang-kadang kalau keminter memicu kekerasan. Nah, iya. Iya, bisa. Iya. Tapi ya yang pinter tidak hanya wong wedok tapi juga wong lanang kan. Iya, nggih. Dan nanti misalnya yang pelaku tadi disebutkan laki-laki ya tentunya jangan dikucilkan banget. Kadang mereka juga tidak tahu karena dia produk masa lalu juga. Tidak tahu kok aku ujuk-ujuk berkata kasar, kok ujuk-ujuk aku maklek. Dia nggak sadar padahal itu produk dia masa lalu. Jadi yang pelaku pun kudu ditolong, kudu dirangkul, kudu di ojo dipisahkan biar dia menjadi baik, menjadi sehat. Nah tugas kita itu. Jadi sing sehat nulungi sing agek ora sehat. Mungkin gitu Ya karena pelaku kekerasan kan juga melampiaskan ketidakmampuannya itu dengan kekerasan kan, karena dia juga kadang-kadang itu defense mechanism itu ya. Betul. Dia sedang terancam lalu pelampiasnya adalah kekerasan. Jadi kasihan kan dibalik itu sebenarnya kasihan. Kasihan. Wis kasihan, saya dikucilkan. Kepada siapa saya harus ngomong? Mbak Cynthia, soal dampak-dampak ada sharing-sharing? Setuju sih Pak. Ya. Sekarang kita ke ini ya, ke segmen terakhir Ya. supaya nggak terlalu melebar kemana-mana. Terus sekarang bagaimana yang bisa kita lakukan sekarang? Mungkin diawali dari kita sebagai keluarga, kan ini bulan keluarga ya. Kalau saya sih punya poin sini, membangun kesadaran dan kepekaan tentang adanya potensi KDRT. Maksud saya adalah kalau misalnya saya pernah menjadi pelaku ya disadari, oh ya aku pernah melakukan, atau aku pernah jadi korban juga disadari, atau kok iki aku punya ini ya, punya kemarahan yang nanti mungkin lama-lama akan bisa jadi potensi kekerasan nih. Nah kalau kita menyadari itu kan lebih mudah mengantisipasi itu ya. Itu yang pertama kalau saya membangun kesadaran dan kepekaan, termasuk kita fair saja bahwa di tengah keluarga Kristen juga terjadi, di gereja juga terjadi gitu. Terus yang kedua, sebisa mungkin kalau kita mengerti ada anggota keluarga atau sahabat atau saudara yang mengalami KDRT, ya kita melakukan pendampingan dengan memberi saran kalau memang itu sangat keterlaluan, ya bisa melangkah seperti apa, harus ngomong ke siapa, ke pihak mana, itu bisa juga dirujuk ke sana kan kalau memang sudah sangat parah gitu ya. Dan yang terakhir barangkali gereja perlu menambah menu-menu soal KDRT itu, sejak kateksasi, anak-anak muda yang pacaran, terus pranikah, dan pasca nikah perlu ada berbagai program pelayanan yang mendukung keluarga supaya tidak terjatuh pada KDRT. Nah, itu poin-poin yang saya catat. Mungkin ada tambahan atau komentar dari Bu Anik, Mbak Cynthia. Kalau saya sendiri dari mencegah dulu ya Pak. Kalau mencegah itu menurut saya, karena saya belum menikah nih ya Pak, maksudnya ayolah teman-teman yang belum menikah, kalian ketika masih pacaran aware lah sama pasangan kalian gitu. Maksudnya jangan hanya karena aku cinta sama dia dan aku mau menerima dia apa adanya, dan ya sudah apapun yang dia seperti apa dia, aku mau sama dia gitu. Menurutku jangan gitu. Maksudnya ini menyangkut
masa depan kita gitu loh. Ketika memang dari pacaran sudah kelihatan kayak potensi ini orangnya kok kasar, suka ngomongnya kasar terus, suka main tangan, apalah segala macam, menurut aku hentikan aja. Itu alarm gitu loh. Jadi untuk mencegah sebelum kita nyemplung tuh lebih baik kita nggak usah nyemplung gitu loh. Kita mencegah gitu lah. Kalau mengatasi, kalau saya tuh lebih melihat ke mungkin ini sih Pak. Kadang itu orang juga kadang tuh orang juga tidak sadar kalau dirinya tuh sedang menjadi korban kekerasan. Kayak misal ya itu kayak mungkin karena dari dulu kekerasan itu digunakan untuk mendidik, jadi kayak mungkin oh ya ini sudah biasa gitu loh. Dan mungkin kita juga sebagai istri harus ngikut suami apa segala macam, jadi itu kayak sudah memang hal yang normal gitu loh. Nah menurut aku lebih dalami lagi sebenarnya KDRT itu apa sih. Ternyata kan ada banyak juga, ada fisik, psikis, ekonomi itu segala macam juga termasuk KDRT gitu. Seksual. Nah seksual ini kan apa sih maksudnya luas juga maksudnya sebagai suami istri ya berhubungan seksual apapun kan sebenarnya bebas gitu kan Pak. Tapi kan ya ternyata harus ada komunikasi juga. Maksudnya kekerasan seksual itu kan tidak hanya di luar pernikahan, tapi di dalam pernikahan pun juga. Padahal kan intramarital rape, pemerkosaan. Nah, padahal kan kalau misalkan orang mikir, loh ya nggak masalah dong kalau misalkan suami berhubungan seksual dengan istri gitu kan. Tapi ya kan kewajiban istri melayani suami. Nah itu kan maksudnya bagi orang itu kan sesuatu yang wajar gitu loh. Oh iya aku harus melayani. Padahal itu kekerasan. Itu kekerasan juga termasuknya kan sebenarnya. Awareness atau kepekaan soal itu juga perlu dilakukan. Betul. Dan ketika kita sudah peka gitu, kalau bisa speak up lah gitu. Maksudnya kalau misalkan mungkin takut ke ke orang yang kita sahabat atau apa segala macam, untuk takut karena diomongin orang gitu, ada juga di ranah hukum kan juga sudah ada, jadi mungkin bisa langsung hukum atau apa juga bisa gitu. Karena di undang-undang sendiri pun kita sudah dilindungi gitu loh. Ya, memang kadang-kadang kesadaran hukumnya yang kurang atau orang masih nggak terlalu percaya pada penegak hukum, jadi gimana? Oke, thank you Mbak Cynthia. Ya. Bu Ani, ada tambahan kalau menurut saya dalam menjalin satu hubungan itu pokoknya jangan mendominasi. Iya, yang pria jangan mendominasi pada sebuah hubungan keluarga, yang wanita pun jangan mendominasi. Jadi imbang lah, tali urur manis, hubungannya menjadi manis. Kemudian komunikasi, yang diperlukan adalah komunikasi. Jangan sampai komunikasi itu mampet seperti tadi masalah seksual. Itu karena mampetnya komunikasi kan akhirnya terjadi tidak keseimbangan. Nek wis ora seimbang dadi nesunan. Nesu pakai mulut suwi-suwi pakai tangan. Nah, kan meningkat seperti itu. Akhirnya penyebabnya apa? Saling tidak tahu. Terus judul akhirnya cerai, bubar. Nah, kan angel ditandani angel. Nah, untuk itu karena kalau sebuah pernikahan kan kita dari dua dunia yang berbeda. Dunia latar belakang sendiri, saya juga sendiri, dijadikan satu, pasti terjadi banyak perubahan. Nah, di dalam terjadi banyak perubahan harusnya ada komitmen untuk mendengarkan, komitmen untuk mengelola ekonomi tadi. Iki duitmu duitku, apa duitku apa duit kita. Kan ada komitmen seperti itu. Kalau sudah ada komitmen, saya rasa jalannya yo penak. Yo mestinya ora penak seterusnya, tetapi pasti ada gejolaknya, tapi lek benake rodok gampang. Jadi mungkin dalam konseling pranikah mungkin perlu juga menghadirkan keluarga yang sepuh, keluarga yang muda, keluarga yang 1 tahun baru menikah, pengalaman mereka seperti apa, sehingga mereka yang baru mau masuk ke hidup baru ngerti bayangane, oh nek wis tua koyo oh nek perkawinan setahun seperti itu, oh kalau habis punya anak 1 modelnya wis beda meneh, kan seperti itu. Jadi apa ya ada keterbukaan, mungkin dimulai dari gereja.
Jadi mau ngomong, mau curhat, jadi enteng, bebannya ora sak grumbel dipek dhewe, Iya. tapi sudah gitu. Ngoten. Ada lagi Mas Nia? Ada cukup? Nggak, ini mungkin bertanya sih Pak. Berarti ketika menikah itu bukan hanya berdasarkan cinta, tapi lebih ke komitmen itu ya sebenarnya. Tentu saja ya. Atau lebih fairnya adalah cinta itu dimensinya banyak. Tidak hanya soal romantisme itu, tetapi soal tanggung jawab, soal komitmen, soal komunikasi. Nah itu kan wujud cinta juga. Kan cinta tidak hanya kalau kamu menyenangkan buat aku ya aku cinta, kalau enggak ya enggak. Itu kan bukan cinta, itu cinta yang, atau kalau cinta itu cinta yang remeh. Tapi ada makanya di keluarga Kristen itu kan seperti cinta Kristus kepada jemaat, cinta Allah kepada manusia itu kan luar biasa itu ya. Cinta agape itu yang ya mau berkorban, mau mengampuni, mau memberi. Nah itulah cinta yang mestinya diwujudkan dalam keluarga. Kalau begitu kan kekerasan lalu menjadi tidak ada atau sangat kecil kan begitu. Nah mungkin definisi cinta juga perlu dikompliti, ya, dilengkapi supaya tidak sekadar bucin tadi itu. Karena kan kalau orang zaman sekarang tuh kayak ya kalau kamu cinta sama aku, kamu harus terima aku apa adanya kan kayak gitu. Itu kan. kekerasan tuh. Nah iya. Dominasi itu dominasi. Iya. Itu memanipulasi cinta demi tadi itu dominasi. Itu yang bahaya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian percakapan kami bertiga tentang KDRT, dan semoga apa yang kami sharingkan bisa menambah referensi, menambah wawasan, pengetahuan, namun juga perenungan kita. Mumpung ini masih bulan keluarga, mari kita semakin mengasah kepekaan dan kesadaran agar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bisa kita selesaikan atau bisa kita hindari. Dan kalaupun ada KDRT dalam keluarga kita, ya mari kita atasi dengan sebaik-baiknya dan kita memohon pertolongan Tuhan. Dan jangan sungkan untuk bisa speak up, bercerita pada orang-orang yang Anda percaya supaya beban akan menjadi lebih ringan dan masalah bisa teratasi. Dan mari membangun keluarga yang didasari oleh cinta kasih, bukan didasari oleh dominasi dan kekerasan. Kalau keluarga kita penuh dengan cinta kasih, komunikasi lancar, tentu akan menjadi keluarga yang bermakna. Seperti tema bulan keluarga tahun ini, keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Demikian, matur nuwun, Tuhan berkati.